Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Maihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membahas kembali mengenai tutorial skripsi, tesis, dan disertasi. Dan kali ini, dalam video ini, saya akan membahas mengenai pendahuluan skripsi. Namun sebelum masuk pada pendahuluan skripsi, kita tentu harus tahu dulu apa sebenarnya yang ada di dalam skripsi itu. Apa saja isi skripsi itu? Yang pertama adalah halaman judul, kemudian yang kedua halaman pengesahan, yang ketiga pernyataan penulis, kemudian selanjutnya ada moto, kata pengantar, kemudian abstrak, kemudian ringkasan, daftar isi, daftar tabel, grafik, dan sebagainya. Nah, setelah itu masuk pada bagian inti dari skripsi, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka pemikiran atau kerangka teoretik, kerangka konseptual, atau sering juga disebut dengan tinjauan pustaka. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian, dan yang keempat hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian yang kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Setelah itu ada daftar pustaka. Nah, setelah kita melihat isi skripsi, pada kali ini saya akan membahas mengenai pendahuluan. Pendahuluan ini sangat penting dalam sebuah skripsi dan merupakan bagian awal dari skripsi. Merupakan bab pertama dari isi skripsi tersebut. Nah, di dalam pendahuluan ini isinya adalah latar belakang mengapa saudara atau para mahasiswa mengambil atau menulis skripsi tersebut. Nah, gambaran secara singkat namun padat dan berisi dituliskan dalam pendahuluan tersebut. Jadi intinya di situ berisi latar belakang mengapa dilakukan penelitian tersebut. Sehingga di dalam pendahuluan ini minimal ada latar belakang, kemudian permasalahan, kemudian tujuan penelitian, kemudian ada manfaat penelitian, ada orisinalitas penelitian, kemudian ada sistematika penulisan. Yang pertama mengenai latar belakang. Latar belakang ini merupakan dasar atau titik tolak mengapa dilakukan penelitian tersebut. Nah, latar belakang ini pada intinya harus ada kondisi ideal itu seperti apa? Kondisi yang diharapkan, yang seharusnya itu seperti apa? Atau dasolennya itu seperti apa? Apa yang seharusnya di sini? Nah, itu diuraikan secara jelas di situ. Kemudian setelah itu, apa yang seharusnya tadi dalam faktanya itu seperti apa? Jadi dasainnya, faktanya, kenyataannya itu yang terjadi sekarang itu seperti apa? Nah, ini disesuaikan dengan judul yang sudah dirumuskan. Jadi di sini dilihat dulu aspek yuridisnya atau aspek dasolennya atau apa yang seharusnya itu seperti apa. Kemudian dilihat faktanya itu seperti apa, yang terjadi seperti apa. Nah, disinilah mengerucut pada permasalahan. Latar belakang ini harus mengerucut kepada permasalahan, karena ini menjadi latar belakang kenapa penelitian ini dilakukan, kenapa disusun skripsi tersebut. Nah, inilah latar belakang. Jadi harus ada dasolen seperti apa, kemudian dasain seperti apa, dan kemudian ada kesenjangan antara dua hal tadi. Jadi apa yang idealnya, apa yang seharusnya, itu ternyata dalam prakteknya, dalam kenyataannya itu tidak sesuai misalnya. Terjadi ketidakwajaran misalnya. Jadi di sini tidak sinkron, ada ketidaksinkronan antara dasolen atau apa yang seharusnya dengan dasain, apa yang senyatanya atau apa yang terjadi atau kondisi sekarang ini. Nah, itulah latar belakang. Nah, kemudian dari kesenjangan tadi, ya, dari ketidaksinkronan tadi, akibatnya itu apa? Akibat bagi masyarakat itu seperti apa? Nah, inilah yang seharusnya diuraikan di dalam latar belakang untuk mengantarkan kita kepada permasalahan yang kita rumuskan. Nah,
setelah latar belakang ini, kemudian ada perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini berangkat dari latar belakang yang ada tadi. Ya, kenapa? Ya, apa masalah yang akan diangkat dalam skripsi tersebut? Apa yang masalah yang diangkat dalam skripsi tersebut? Nah, itulah rumusan masalah. Dan jadi harus sinkron antara judul, kemudian latar belakang, kemudian permasalahannya apa. Nah, inilah disusunlah sebuah perumusan masalah. Jadi tadi latar belakang mengerucut pada permasalahan, kemudian dirumuskan dalam suatu permasalahan atau rumusan masalah. Nah, setelah itu, setelah dirumuskan perumusan masalah, kemudian ada di dalam pendahuluan ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan yang sudah dirumuskan dalam perumusan masalah. Nah, ini tujuannya adalah itu. Jadi memang harus sinkron antara judul, kemudian latar belakang, permasalahan, kemudian tujuan. Nah, setelah itu, setelah ditentukan tujuannya apa, tujuan penelitian tersebut apa, kemudian manfaat penelitian. Jadi manfaatnya itu untuk apa dilakukan penelitian ini? Urgensinya dilakukan penelitian ini itu untuk apa? Nah, biasanya manfaat atau ada yang menyebut sebagai kontribusi penelitian itu untuk siapa, untuk apa. Jadi jelas untuk siapa, kemudian apa manfaatnya. Nah, itu jelas. Misalnya, nah, manfaat ini biasanya itu dibedakan manfaat praktis dan teoretis. Nah, biasanya dipisahkan ya menjadi dua, manfaat praktisnya seperti apa, manfaat teoretisnya seperti apa. Nah, manfaat teoretisnya itu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Nah, ini sesuai dengan bidang-bidang yang diajukan atau yang dibahas dalam skripsi yang bersangkutan. Nah, kemudian manfaat praktisnya itu untuk siapa? Jadi jelas nanti ya. Misalnya dalam skripsi skripsi hukum misalnya, atau penulisan karya ilmiah hukum, maka di sini tujuannya misalnya atau manfaatnya itu untuk siapa? Misalnya untuk pembentuk undang-undang. Nah, untuk pembentuk undang-undang itu apa manfaat skripsi ini gitu ya. Kemudian yang kedua, misalnya manfaatnya untuk pelaksana undang-undang, misalnya praktisi hukum, misalnya notaris, hakim, pengacara, dan sebagainya. Nah, itu untuk mereka apa kontribusi penelitian ini gitu ya. Kemudian untuk masyarakat yang lain, misalnya untuk pelaku usaha dan sebagainya. Nah, itu jelas. Jadi untuk siapa manfaat itu, kontribusi penelitian itu untuk siapa? Yang tentu harus ada untuk masyarakat secara luas. Nah, demikian tadi mengenai manfaat penelitian, dan selanjutnya dalam pendahuluan juga biasanya diuraikan mengenai orisinalitas. Karena ini penting untuk membedakan penelitian kita dengan penelitian yang lain sebelumnya. Karena biasanya dalam satu permasalahan, satu topik itu seringkali sudah dibahas juga. Namun di sini tentu fokus studinya, jadi fokus penelitiannya itu harus berbeda. Nah, yang membedakan itu di mana? Nah, disinilah orisinalitas itu sangat penting. Jadi dikemukakan peneliti-peneliti yang lain, ya, tulisan-tulisan yang lain yang sebelumnya yang sudah meneliti tentang hal yang hampir mirip. Nah, itu dikemukakan di situ. Bedanya di mana? Jadi jelas ada bedanya di situ, sehingga di sini menunjukkan benar-benar ada kebaruan dalam skripsi yang bersangkutan. Nah, ini orisinalitas. Kemudian juga biasanya dalam pendahuluan juga ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini itu masuk dalam bab 1 biasanya, karena ini untuk menguraikan secara lebih jelas apa inti dari skripsi itu, isinya apa saja. Nah, sistematika penulisan ini secara lengkap dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Nah, itu diuraikan. Misalnya bab 1, isinya pendahuluan. Nah, pendahuluan ini diuraikan mengenai apa saja. Kemudian di bab 2, sistematika bab 2. Nah, itu dalam bab 2 ini diuraikan mengenai apa?
karena di dalam skripsi itu nanti akan tergambar dari bab 1 sudah terlihat isi bab 2 seperti ini, isi bab 3 seperti ini, isi bab 4 seperti ini, seperti itu ya. Jadi gambaran besar yang ada di dalam skripsi yang bersangkutan itu ada di dalam sistematika. Nah, ini bab 1 ya, bab 1 itu pendahuluan, itu biasanya ada hal-hal tersebut. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai pendahuluan skripsi. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, para pemirsa semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada banyak orang supaya manfaatnya lebih bisa digunakan oleh banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.